Pengertian aksi eksklusif yaitu ASI eksklusif adalah air susu ibu atau ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan hingga 6 bulan tanpa menambahkan dan tanpa mengganti dengan makanan atau minuman lain. Nah, manfaat dari ASI sendiri itu memiliki banyak manfaat. Salah satunya yaitu adalah bayi akan memiliki daya tahan tubuh yang lebih kuat dan menurunkan risiko diare. Itu dikarenakan dalam ASI itu terdapat kolostrum, yaitu zat kekebalan tubuh sehingga bayi tidak mudah terserang penyakit. Dan juga ASI mengandung bakteri baik yang membantu dalam pembentukan feses hingga menurunkan risiko diare. Kemudian zat gizi bayi akan terpenuhi. Itu dikarenakan ASI mudah dicerna dan diserap oleh bayi, walaupun sistem pencernaannya belum sempurna. Yang ketiga yaitu menghemat pengeluaran rumah tangga karena tidak perlu dibeli. Keempat, memberikan pengaruh emosional yang baik untuk ibu dan bayi. Dan yang kelima adalah kualitas hubungan batin antara ibu dan bayi akan lebih baik. Dan manfaat yang terakhir yaitu dapat meningkatkan perkembangan otak bayi menjadi lebih baik dikarenakan menghisap bayi itu dapat meningkatkan kemampuan menelan, kemudian menghisap dan bernafas bayi, serta bayi akan menjadi lebih aktif dan ceria. Bayi yang mendapatkan ASI itu mempunyai IQ yang lebih tinggi dibandingkan yang tidak mendapatkan ASI. MPASI itu adalah makanan pendamping air susu ibu yang mengandung zat gizi dan diberikan kepada anak atau bayi usia 6 sampai 24 bulan untuk memenuhi kebutuhan gizinya. MPASI ini merupakan makanan peralihan dari yang sebelumnya hanya konsumsi ASI menuju ke makanan keluarga. Manfaat dari MPASI ini sendiri adalah yang pertama adalah untuk pemenuhan kebutuhan zat gizi, di mana ketika sudah melewati usia 6 bulan, kandungan gizi di dalam ASI itu sendiri akan berkurang, sehingga perlunya makanan pendamping dari ASI itu sendiri untuk memenuhi kebutuhan gizi. Yang kedua adalah penyesuaian saluran cerna terhadap adanya makanan tambahan. Yang ketiga yaitu untuk melatih bayi untuk mengunyah dan menelan, dan meningkatkan kemampuan bayi untuk merasakan berbagai macam rasa dan tekstur. MPASI pada bayi usia 6-9 bulan. Pemberian MPASI pada usia 6 bulan dengan satu jenis bahan dasar dan 7 bulan dengan 2 jenis bahan dasar bertekstur semi cair seperti dihaluskan. Dan secara bertahap kurangi campuran air sehingga menjadi semi padat. Makan utama sebanyak 1-2 kali sehari dengan camilan 1 kali per hari. Sebanyak 1-2 sendok teh lalu ditambahkan secara bertahap. Pemberian MPASI pada usia 8 hingga 9 bulan dengan 2-3 jenis bahan dasar bertekstur lunak atau disaring. Makan utama 2-3 kali per hari dengan camilan 1 kali per hari, sebanyak 2-3 sendok makan. Dan yang terakhir, pemberian ASI sesuka bayi. Makanan pendamping ASI untuk umur 9-12 bulan yaitu makanan dengan 3-4 jenis bahan dasar yang boleh disajikan secara terpisah ataupun dicampur. Bertekstur kasar atau dicincang yang dapat dipotong atau digenggam. Makan utama 3 kali sehari dengan camilan 2 kali sehari sebanyak 3-4 sendok makan, serta pemberian ASI sesuka bayi. Sedangkan makanan pendamping ASI untuk umur 12-24 bulan yaitu makanan keluarga yang bertekstur padat namun tanpa garam, tanpa gula, tanpa penyedap, serta hindari santan dan gorengan. Kemudian makan utama 3-4 kali sehari dengan camilan 2 kali sehari sebanyak 5 sendok makan atau lebih. Kemudian pemberian ASI sesuka bayi. Apa aja sih manfaat asupan gizi bagi ibu menyusui?
Yang pertama, untuk menjaga kualitas ASI yang dihasilkan. Yang kedua, untuk proses produksi ASI yang lancar. Asupan energi yang cukup dapat menjaga kestabilan jumlah produksi ASI. Dan yang ketiga, metabolisme tubuh ibu lancar sehingga dapat memenuhi kebutuhan gizi dan tetap sehat. Manfaat menyusui bagi ibu sendiri memiliki beragam manfaat. Yang pertama, yaitu mengurangi perdarahan postpartum atau setelah melahirkan, kemudian membantu rahim kembali ke ukuran semula, kemudian meningkatkan percaya diri dikarenakan ibu merasa dapat memberikan sesuatu pada bayi, kemudian mengembalikan berat badan, dan juga menurunkan resiko kanker payudara dan rahim. Yang juga manfaat terakhir yaitu adalah meningkatkan ikatan antara ibu dan bayi. Kemudian kebutuhan gizi perempuan untuk umur 19 hingga 29 tahun yaitu energi 2250 kilokalori, kemudian protein 60 gram, kemudian dibutuhkan juga lemak 65 gram, dan juga karbohidrat 360 gram. Sekarang kita akan membahas mengenai kebutuhan gizi pada ibu menyusui. Ibu menyusui tentunya akan membutuhkan gizi lebih banyak dari normalnya, dikarenakan ia harus memenuhi kebutuhan gizinya sendiri serta kebutuhan gizi anaknya yang baru saja lahir dan harus menyusui. Pertama, kita akan bahas karbohidrat. Untuk ibu yang sedang menyusui, 6 bulan pertama ia akan membutuhkan 45 gram karbohidrat lebih banyak setiap harinya. Sedangkan untuk 6 bulan yang kedua, ia akan membutuhkan 55 gram karbohidrat lebih banyak setiap harinya. Untuk contoh realnya, 1,5 centong nasi itu mengandung 50 gram karbohidrat. Yang kedua, protein. Pada 6 bulan pertama, ibu yang menyusui akan membutuhkan 15 gram protein lebih banyak setiap harinya. Sedangkan untuk 6 bulan yang kedua, ia akan membutuhkan 20 gram protein lebih banyak. Untuk contoh realnya, 1 porsi tempe atau 50 gram tempe akan mengandung 17 gram protein di dalamnya. Yang ketiga adalah lemak. 6 bulan pertama, pertambahannya adalah 2,2 gram, kemudian 6 bulan kedua juga sama 2,2 gram. Contohnya, 2,2 gram lemak sama atau setara dengan 1 porsi ikan ukuran 40 gram. Selanjutnya yaitu vitamin dan mineral. Vitamin A contohnya terdapat pada mangga, apel, wortel, dan pepaya. Kemudian vitamin C ada pada jeruk, jambu, dan tomat. Kemudian vitamin D ada pada daging, tuna, dan susu. Kemudian zat besi ini terdapat pada daging, kemudian hati dan kacang merah. Lalu ada kalsium terdapat pada susu, pisang, dan sayuran hijau. Kemudian seng itu terdapat pada bawang putih, ayam, dan gandum. Kemudian yang terakhir yaitu yodium itu terdapat pada garam beriodium, kemudian ikan laut, dan sayur-sayuran. Yang kelima itu ada cairan ini adalah minimal konsumsi air putih 8 gelas per hari. Namun jika pada kondisi-kondisi panas, demam, berkeringat, usahakan lebih dari 8 gelas per hari.